Jumpa lagi dengan Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan alur cerita film Spider-Man. Selamat menyaksikan. Film Spider-Man ini dibintangi oleh Tobey Maguire sebagai Peter yang diawali dengan adegan di mana Peter sedang mengejar bis sekolah. Semula, supir bus tidak mau menghentikan laju bisnya. Namun berkat Mary Jane, akhirnya supir menghentikan bisnya. Sayangnya, di dalam bus tidak ada yang bersedia untuk mempersilahkan duduk di sampingnya. Bahkan ada temannya yang malah menjegalnya. Peter dan kawan-kawannya sedang dalam acara kunjungan ke planetarium. Sementara itu, Harry Osborn, teman dari Peter Parker, diantar ayahnya yang bernama Norman Osborn. Peter Parker dan teman-temannya mengunjungi ruangan penelitian tentang laba-laba. Dari dekat, Mary Jane melihat ada satu spesies laba-laba yang hilang. Karena Peter Parker mengagumi Mary Jane dari kecil, ia meminta agar Mary Jane bersedia difoto. Namun tiba-tiba, tanpa disadari Peter Parker, ada laba-laba yang mendekatinya dan menggigit tangannya. Laba-laba tersebut adalah spesies baru yang hilang. Sementara itu, Oscorp kedatangan jenderal yang meninjau penelitian di sini. Norman Osborn memamerkan kecanggihan temuannya, yaitu glider. Namun jenderal tersebut justru menanyakan tentang Human Performance Enhancer. Namun sayangnya, Oscorp belum siap menguji formula tersebut di manusia. Jenderal tadi memberitahukan bila Oscorp tidak siap, dia akan mengalihkan dana penelitian ke pesaingnya, yaitu Quest Aerospace. Sementara itu, di rumah Peter Parker ada Paman Ben dan Bibi Ben. Paman Ben sedang bingung karena menganggur setelah di PHK. Paman Ben melihat informasi lowongan di koran. Setiba di rumah, Peter Parker merasa ada masalah di badannya, dan di dalam kamar tiba-tiba ia pingsan. Sementara itu, di Oscorp, Norman Osborn memaksa penelitinya untuk menguji cobakan performance enhancer-nya ke tubuh manusia. Gak tanggung-tanggung, Norman yang akan menjadi kelinci percobaannya. Sementara itu, Peter Parker terbangun dari pingsannya dan mendapati ada perubahan di tubuhnya. Ia jadi tidak perlu kacamata dan badannya menjadi kekar. Keanehan lain pun muncul saat Peter Parker mengejar bis sekolah. Stiker bus nempel di tangan Peter. Di kantin sekolah, Mary Jane tiba-tiba terpeleset saat berjalan membawa makanan. Untungnya secara refleks, Peter Parker menahan tubuh Mary Jane dan menangkap makanan agar tidak tumpah. Mary Jane heran karena Peter berubah dan tidak pakai kacamata lagi. Peter pun heran karena sendok pun menempel di tangannya, termasuk makanan yang ada di dekatnya. Ia mencoba untuk menariknya, namun naas makanan tersebut tumpah mengenai Flash. Flash tidak terima dengan perlakuan Peter. Ia akhirnya mengejar Peter dan berniat untuk menghajarnya. Mary Jane berusaha melerai, namun gagal. Peter pun akhirnya mudah menaklukkan Flash. Peter pun akhirnya berlalu dan melihat ada yang keluar dari jari-jarinya. Ia pun mencoba menaiki tembok dengan tangan kosong. Ia sangat gembira dengan kemampuan barunya. Ia pun mencoba untuk mengeluarkan tali laba-laba dari tangannya dan akhirnya berhasil setelah beberapa kali upaya. Saat Mary Jane dijemput temannya dengan mobil yang bagus, Peter pun berkeinginan untuk memiliki mobil. Ia membuka iklan mobil bekas dari yang mahal hingga yang paling murah seharga $2.598. Apalagi ada penawaran pertandingan gulat yang berhadiah senilai $3.000. Peter pun tertarik mengikutinya. Peter Parker berangkat dengan berpamitan ke perpustakaan, padahal dia ingin mengikuti pertandingan gulat.
Uncle Ben mengantarkan Peter sembari memberikan nasihat bahwa semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Peter Parker akhirnya mendaftar pertandingan yang berhadiah 3.000 US dollar hanya dengan bertanding selama 3 menit. Kini giliran Peter melawan juara bertahan. Peter mengenakan baju Spider-Man. Peter pun dengan mudah mengalahkan juara bertahan. Peter pun sebagai juara baru seharusnya mendapatkan hadiah 3.000 US dollars. Namun karena menyelesaikan pertandingan hanya dengan 2 menit, maka ia hanya dibayar 100 US dollars. Peter pun kesal. Bahkan saat ada perampok yang datang, ia memberikan jalan kepada perampok itu untuk lari. Di luar, Peter melihat ada kerumunan. Peter penasaran. Ternyata Paman Ben dirampok mobilnya dan ia pun ditembak oleh perampok itu. Peter akhirnya mengejar perampok itu. Perampok itu berhasil ditangkapnya. Ia pun kaget. Ternyata perampok itu adalah orang yang diberikan jalan sebelumnya. Perampoknya juga kaget dan tidak sengaja tersandung hingga akhirnya ia jatuh dan meninggal. Sementara itu, sang jenderal diam-diam mendatangi Quest Aerospace dan berniat untuk mengeluarkan Norman Osborn dari bisnis Oscorp. Namun ternyata Norman tahu dan langsung menyerang Quest Aerospace dengan Green Goblin-nya. Acara wisuda kelulusan Peter pun akhirnya tiba. Karena Paman Ben sudah meninggal, Peter hanya didampingi oleh Bibi Ben. Sesampai di rumah, Peter pun teringat kembali dengan Paman Ben. Peter pun sangat bersedih. Berita mengenai Spider-Man akhirnya viral di mana-mana. Hingga akhirnya harian Beagle ikut memberitakan dan memberikan imbalan kepada siapa saja yang dapat memberikan foto Spider-Man dengan yang lebih jelas. Peter Parker melihat ada iklan di koran yang menyatakan kalau ada hadiah untuk foto Spider-Man. Ia pun tertarik. Ia pun mendapat bayaran 300 US dollars untuk foto-foto itu. Di tengah kinerja Oscorp yang semakin bagus, ironisnya justru Dewan Direksi memutuskan untuk menjual perusahaan saat acara Festival Persatuan Dunia dan memecat Norman. Norman begitu marah dan merencanakan aksinya saat acara itu. Acara World Unity Festival pun akhirnya diselenggarakan. Namun tiba-tiba Green Goblin membuat kegaduhan. Bahkan Mary Jane pun hampir menjadi korban Green Goblin hingga akhirnya diselamatkan oleh Spider-Man. Spider-Man pun membawa pergi Mary Jane dan mengamankannya. Saat Peter kembali menyerahkan foto tentang Spider-Man, tiba-tiba Green Goblin datang. Green Goblin menanyakan kepada Jonah Jameson tentang siapa yang mengirimkan foto Spider-Man. Tiba-tiba Spider-Man muncul. Lalu Green Goblin menyemprotkan obat tidur ke arah Spider-Man. Spider-Man pun pingsan dan dibawa oleh Green Goblin. Green Goblin menawarkan kerjasama dengan Spider-Man. Setelah itu Green Goblin pergi. Sebelum pergi, Green Goblin menyampaikan, meski Spider-Man telah menjadi pahlawan bagi mereka, namun dengan kejadian di Daily Bugle, mereka akan membenci Spider-Man. Sementara itu, sewaktu jalan di kehujanan, Mary Jane tiba-tiba diganggu oleh preman. Namun untungnya, tiba-tiba Spider-Man menyelamatkannya. Spider-Man menyadari bahwa ia tidak sempat memakai penutup wajah, maka ia buru-buru menghindar saat Mary Jane mendekatinya. Setelah memakai penutup kepalanya, Spider-Man menampakkan diri kembali. Spider-Man pun berhasil pula menyelamatkan bayi yang ada di gedung yang terbakar. Namun setelah itu, terdengar kembali teriakan di gedung yang terbakar itu. Ternyata teriakan itu adalah suara dari Green Goblin. Dalam perkelahian itu, Spider-Man terluka di tangannya. Saat perayaan Thanksgiving, Mary Jane, Harry, Norman, dan Bibi May berkumpul.
Peter yang masih terluka tangannya berniat untuk masuk ke ruangan perayaan. Namun karena masih menggunakan baju Spider-Man, ia bersembunyi dan darah dari luka tangannya menetes. Itu dicurigai oleh Norman dan mencari keberadaan Spider-Man. Peter pun akhirnya datang. Saat akan mulai makan, Bibi May menanyakan ke Peter mengapa tangannya berdarah. Norman seketika langsung curiga kalau Peter adalah Spider-Man. Norman akhirnya meninggalkan tempat itu dan berpesan kepada Harry bahwa Mary Jane tidak pantas untuknya. Mary Jane mendengar pembicaraan itu dan tersinggung, serta memutuskan untuk pergi juga. Norman yang sudah mengetahui siapa Spider-Man akhirnya melancarkan serangan ke orang-orang terdekat Peter. Pertama kali yang diserang adalah Bibi May. Mary Jane pun akhirnya jatuh hati kepada Spider-Man, dan Mary merasa kalau Spider-Man itu adalah Peter. Di saat yang sama, Harry kaget saat tahu ternyata Mary Jane menyukai Peter. Norman tidak terima dengan hal yang terjadi pada anaknya, Harry. Ia pun berencana menyerang Peter melalui orang terdekatnya, yaitu Mary Jane. Green Goblin memancing agar Spider-Man keluar dengan meneror sana-sini. Akhirnya Spider-Man pun keluar. Green Goblin memberikan pilihan kepada Spider-Man apakah menyelamatkan Mary Jane atau anak-anak yang ada di kereta gantung. Tapi ternyata Green Goblin menjatuhkan keduanya. Dengan susah payah, akhirnya Spider-Man bisa menyelamatkan keduanya. Green Goblin pun membawa Spider-Man ke tempat lain untuk bertarung. Pertarungan pun begitu sengitnya, hingga akhirnya Spider-Man bisa mengalahkan Green Goblin. Di sini Peter tahu kalau Green Goblin adalah Norman Osborn, ayah Harry. Norman meminta kepada Peter untuk menyelamatkan dari cengkeraman Green Goblin. Namun itu ternyata tipu muslihatnya. Dia pun menggerakkan Green Goblin untuk menyerang Peter. Untuk itu, tidak ada serangan dari belakang. Seketika itu, ia menghindari, dan akhirnya senjata itu mengenai Norman sendiri. Sebelum meninggal, Norman berpesan kepada Peter agar tidak mengatakannya ke Harry. Peter mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Norman, ayah Harry. Harry berjanji akan membalas ke Spider-Man. Harry pun berterima kasih kepada Peter karena Peter kini satu-satunya keluarganya. Peter pun menyempatkan berziarah ke makam pamannya, Paman Ben. Peter merasa orang yang dicintainya justru selalu menjadi orang-orang yang membayar. Mary Jane pun mengatakan kalau ia mencintai Peter. Karena Peter khawatir Mary Jane akan menjadi korban, maka Peter menolak cinta Mary Jane. Namun ia berjanji akan selalu ada dan selalu menjadi teman Mary Jane. Dan film pun ditutup dengan ucapan, "Who am I? I am Spider-Man." Who am I? I'm Spider-Man.